pembuatan yang rumit membuat batik menjadi produk tradisional bernilai tinggi. Namun proses pembuatan yang melibatkan bahan-bahan kimia bisa membahayakan lingkungan. Sebagai bagian dari upaya pelestarian batik dan alam sekitar, kini ada pembuatan batik menggunakan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Ya, ini Mbak, bahan-bahan dari alami, semua alami yang akan kita membuat mewarnai batik. Dari akar, daun, kulit buah, bunga, segala macam, semuanya bisa. Semuanya bisa ya Pak ya? Nah, biasanya pewarnaan batik menggunakan zat kimia atau cat batik. Tapi kali ini proses pewarnaan batiknya adalah menggunakan bahan-bahan alami yang tentunya ramah lingkungan. Pak, kita mulai aja. Oke. Ya, Eko Batik. Sesuai namanya, batik ini dibuat dengan cara dan bahan yang ramah lingkungan. Bahan-bahannya ya di sekitar kita saja, semuanya daun apa saja, saya bilang tadi, daun apa saja hampir bisa. Terus kulit buah, kulit manggis, kulit pisang, bahkan rumput pun juga bisa. Khalid terinspirasi oleh latar belakang keluarganya yang juga pengrajin batik. Kayu secang, daun mangga, daun cincau, kulit rambutan, bunga kamboja, kumis kucing, kayu tinggi, teger, dan tapak dara. Semua ini adalah contoh bahan yang bisa digunakan sebagai pewarna alami. Saya dan Pak Khalid akan membuat cairan pewarna alami dengan bahan dasar kayu secang dicampur buah manggis. Bahan alami tersebut direbus menjadi satu sampai warna air rebusan menjadi pekat. Setelah mengalami proses perebusan selama kurang lebih 2 hingga 3 jam, cairan pewarna tersebut disaring. Dan inilah dia hasil cairan pewarna alami yang akan digunakan dalam mewarnai kain batik. Sekarang kita mulai proses berikutnya. Kain putih dicelup ke dalam cairan pewarna alami yang diinginkan. Saya memilih warna campuran kayu secang dan manggis, sedangkan Pak Khalid memilih cairan pewarna dari bahan kulit dan daun mangga. Pencelupan dilakukan beberapa kali sampai warna kain menjadi pekat. Oh iya, jangan lupa menggunakan sarung tangan dan jubah ya, agar cairan pewarna tidak mengenai tangan dan pakaian. Setelah mendapatkan warna yang diinginkan, kain kemudian dijemur. Proses penjemuran ini juga ada aturan mainnya. Pak, ini proses penjemurannya berapa lama? Terus ada tipsnya nggak sih supaya sama penjemuran warnanya tuh tetap bagus? Ya, kurang lebih 5 jam kering. 5 jam Kalau ya? dalam keadaan ada angin, terus kemudian tipsnya ya jangan sampai terkena debu, kotoran-kotoran, dan besi, itu bisa merubah warna. Setelah kering, kain kemudian dibatik. Cairan lilin atau malam yang dipakai untuk membatik juga menggunakan cairan berbahan alami. Proses membatiknya pun harus teliti dan hati-hati. Cairan malam jangan sampai menetes di kain karena akan merusak pola batik yang sudah dibuat. Sementara penggoresannya harus sekali jadi dan tidak boleh mengulang. Proses selanjutnya adalah pewarnaan kembali dan proses fiksasi. Tujuannya agar warna menyatu dengan baik. Setelah melewati kedua proses tersebut, kain dilorot atau melunturkan malam menggunakan air panas. Setelah itu, baru deh kain dijemur kembali. Dan hasil akhirnya seperti ini. Warna-warna Eko Batik memang cenderung tidak terlalu terang dan tampak lebih alami. Nah, ini dia kain Eko Batik yang sudah jadi. Selanjutnya, kain ini bisa dijahit menjadi pakaian atau bisa langsung dipasarkan. Khalid menaruh seluruh koleksi Eko Batiknya di toko. Mulai dari kain-kain cantik sampai pakaian jadi. Semuanya menarik mata pengunjung.
Sebagian besar berminat pada ekobatik karena nuansa warnanya yang lembut. Sebenarnya batik itu macam-macam, cuma aku lebih memilih pewarna alami karena warna-warnanya juga nggak terlalu terang, biasanya dia kalem-kalem gitu. Peminat ekobatik tak hanya di Indonesia, tapi juga sampai mancanegara. Tertarik? Harga ekobatik dibanderol mulai harga Rp200.000 sampai jutaan rupiah. Andari Danti, Tama Gimalaya melaporkan untuk NET.